Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan yang berdiri pada tahun 1582. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Biasanya, raja yang memerintah atau berkuasa di kerajaan Mataram Islam diberikan gelar Panembahan, Susuhunan atau Sunan, dan Sultan. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Mataram Aspek kehidupan ekonomi. Kerajaan Mataram adalah kelanjutan dari Kerajaan Demak dan Pajang. Kerajaan ini menggantungkan kehidupan ekonominya dari sektor agraris. Hal ini karena letaknya yang berada di pendalaman. Akan tetapi, Mataram juga memiliki daerah kekuasaan di daerah pesisir utara Jawa yang mayoritas sebagai pelaut. Daerah pesisir inilah yang berperan penting bagi arus perdagangan Kerajaan Mataram. Aspek kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Dalam pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan. Di bidang keagamaan terdapat penghulu, khatib, naib, dan surantana yang bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan. Di bidang pengadilan, dalam istana terdapat jabatan jaksa yang bertugas menjalankan pengadilan istana. Untuk menciptakan ketertiban di seluruh kerajaan, diciptakan peraturan yang dinamakan anger-anger yang harus dipatuhi oleh seluruh penduduk. Kebudayaan yang berkembang pesat pada masa Kerajaan Mataram berupa seni tari, pahat, suara, dan sastra. Bentuk kebudayaan yang berkembang adalah upacara kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan Islam. Di samping itu, perkembangan di bidang kesusastraan memunculkan karya sastra yang cukup terkenal, yaitu Kitab Sastra Gending yang merupakan perpaduan dari hukum Islam. Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 sampai 1646. Ia berhasil melakukan serangan-serangan hingga daerah kekuasaannya mencakup Pulau Jawa kecuali Banten dan Batavia, Pulau Madura, dan daerah Sukadana di Kalimantan Barat. Sultan Agung memakai konsep politik keagung minataran yang berarti bahwa kerajaan Mataram harus berupa ketunggalan, utuh, bulat, tidak tersaingi, dan tidak terbagi-bagi. Kemunduran Mataram Islam berawal saat kekalahan Sultan Agung merebut Batavia dan menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Setelah kekalahan itu, kehidupan ekonomi rakyat tidak terurus karena sebagian rakyat dikerahkan untuk berperang. Setelah wafatnya Sultan Agung pada tahun 1645, Mataram tidak memiliki raja-raja yang cakap dan berani seperti Sultan Agung. Kelemahan raja-raja Mataram setelah Sultan Agung dimanfaatkan oleh penguasa daerah untuk melepaskan diri dari kekuasaan Mataram, juga VOC. VOC atau Belanda akhirnya berhasil menaklukkan Mataram melalui politik adu domba.
Kerajaan Mataram dibagi dua melalui Perjanjian Giyanti tahun 1755, sehingga Mataram yang luas hampir meliputi seluruh Pulau Jawa akhirnya terpecah belah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta.